my generation, the Gulf. Intro dulu ya guys, dan spoiler kalau ntar banyak adegan yang hitam putih dikarenakan film zombie satu ini sangat brutal dari awal sampai akhir. Cerita dimulai saat sebuah virus lepas dari fasilitas militer rahasia di Inggris. Awalnya cuma satu pasien, tapi dalam hitungan hari seluruh kota jatuh. Dan sekarang, yang tersisa cuma mereka yang bisa membunuh tanpa ragu. Di saat dunia sibuk berduha, pemerintah Inggris justru menyiapkan sesuatu yang gila. Mereka kirim satu tim elit tentara ke tengah zona infeksi buat nangkap Dr. Reynas, ilmuwan misterius yang katanya nyimpen kunci penyembuhan. Masalahnya, zona itu udah jadi neraka penuh zombie cepat dan sadis. Zombie di film ini nggak seperti zombie di kebanyakan film lainnya. Mereka cerdas dan masih punya kesadaran manusia. Mereka bisa ngendarain mobil dan bahkan masih bisa gunain alat untuk bertempur. Gila nggak tuh? Delapan prajurit elit dikirim masuk. Tugasnya jelas, ambil dokter itu keluar hidup-hidup. Tapi yang nggak mereka tahu, musuh mereka bukan cuma yang berkeliaran di jalanan, tapi juga sesuatu yang jauh lebih gelap di balik operasi militer itu sendiri. Dunia udah hancur, tapi masih aja manusia nyimpen rahasia. Balik lagi bareng Bang Bokir di Recap Santai, dan kali ini gue bakal bahas alur film lengkap Redcon One. Film zombie dengan misi yang bukan cuma soal bertahan hidup, tapi juga soal siapa yang masih bisa disebut manusia di tengah kehancuran. Kadang, kejahatan bisa dibungkus menjadi hal yang dimaklumi atas nama kemanusiaan. Suasana kota London berubah jadi kuburan terbuka. Gedung-gedung kosong, dan banyak korban jatuh di pinggir jalan, dan angin meniup debu yang bercampur dengan sisa darah kering manusia. Gak ada lagi tawa, gak ada lagi kehidupan, cuma desahan makhluk yang udah kehilangan akal. Virus yang bikin kekacauan ini awalnya dikembangkan buat tujuan militer. Sebuah eksperimen biokimia yang kabarnya bisa mengubah manusia jadi mesin perang tak terkalahkan. Tapi seperti biasa, keserakahan manusia nggak pernah berhenti di kata cukup. Satu kesalahan kecil di laboratorium, dan dunia berubah jadi ladang jagal. Wah, kalau lo berada di London waktu saat itu, panik nggak? Panik lah, masa nggak? Pemerintah Inggris akhirnya membagi negara jadi dua wilayah besar. Zona aman di utara dan zona infeksi di selatan. Semua jembatan, jalan tol, dan jalur laut ditutup. Tapi mereka tahu, di dalam wilayah terinfeksi itu masih ada satu orang penting. Dr. Julian Reyns, ilmuwan yang menciptakan virus itu. Dan anehnya, dia masih hidup. Bangke juga memang si kakek tua ini. Untuk itu, mereka bentuk tim khusus berisi 8 prajurit elit dari berbagai unit militer. Masing-masing keras kepala, terlatih, dan sedikit rusak secara mental. Mereka berangkat menggunakan kapal bot menyusuri sungai. Satu persatu kapal bot tempur meluncur pelan ke wilayah selatan dengan 8 prajurit bersenjata lengkap di dalamnya. Ada Letnan Marcus Stanton, sang pemimpin, tenang, taktis, tapi dihantui masa lalu. Lalu Kopral Lewis yang lebih banyak ngomel daripada berpikir, dan Sergeant Jacobs, mantan napi yang dikasih kesempatan kedua buat nebus dosanya lewat misi ini. Sisanya, kombinasi antara keberanian, kesetiaan, dan sedikit kegilaan. Sebelum berangkat, mereka dikumpulkan di ruang briefing militer yang suram. Di depan layar besar muncul foto wajah-wajah korban, area infeksi, dan satu nama di atas semuanya, Dr. Reyns. Target kita ini sumber masalah sekaligus satu-satunya harapan, kata komandan mereka dingin. Kalau dia hidup, kita bawa. Kalau dia udah berubah, kita bakar. Semua diam. Gak ada yang nanya, karena mereka tahu misi ini artinya satu hal. Nggak semua orang bakal pulang hidup-hidup. Kapal mereka bergerak menyusuri Samurai Thames. Bangkai kapal berserakan di tepi sungai. Saat sampai di pesisir, mereka mulai bergerak ke darat. Dengan cepat mereka menanggat senjata, berjaga-jaga kalau ada serangan zombie dadakan. Misi pun dimulai. Begitu 8 prajurit itu turun dari kapal bot dan menjejakkan kaki ke daratan, angin dingin langsung menyambut mereka. Angin yang bawa bau besi, darah, dan bau kematian yang masih hidup. Kota Southampton kini bukan kota, tapi kuburan terbuka. Mobil-mobil berserakan, pintu toko terbuka, suasananya sangat sunyi.
Mereka berjalan dengan sangat hati-hati menyisir kota tersebut. Dan di sisi lain kota, zombie berkeliaran di jalanan, memakan sisa-sisa bangkai manusia, atau mungkin sisa manusia yang masih berada di situ. Ada juga zombie yang bermain-main kayak manusia normal. Tim langsung mengangkat senjata, kerumunan zombie menyadari keberadaan mereka dan bersiap menyerang. Dan tembakan demi tembakan pun terjadi. Ratusan atau mungkin ribuan zombie datang dan menyerang para pasukan militer ini. Mereka menembak membabi buta, menyerang setiap zombie yang datang. Pertempuran ini sangat sengit karena zombie terus berdatangan kayak ombak yang gak berhenti. Karena jumlah mereka yang terlalu banyak, tim akhirnya mundur, mencoba mencari tempat aman untuk berlindung. Kalau kalian perhatikan, dalam film, Redcon One bikin zombinya beda dari kebanyakan film. Mereka cepat, brutal, dan bahkan kayak punya sedikit kesadaran taktis. Ada momen di mana mereka nyerang bareng, kayak ngerti cara mengepung. Markus sadar, virus ini bukan sekedar bikin orang kehilangan akal. Ada sesuatu di dalam mereka, semacam naluri militer, kayak ingatan sisa dari kehidupan lamanya. Begitu mereka berhasil lolos dari kejaran, tim mulai sadar, ini bukan misi biasa. Zona merah bukan cuma penuh zombie, tapi juga penuh rahasia tentang gimana virus ini bisa ngubah manusia jadi mesin pembunuh hidup. Dan buat pertama kalinya, Markus ngerasa mungkin mereka bukan dikirim buat nyelamatin siapapun, tapi buat nutupin sesuatu. Setelah lolos dari serangan zombie di pemukiman, tim Markus terus bergerak menuju pusat kota. Mereka menemukan mobil militer dan menggunakan mobil itu untuk menuju lokasi. Seluruh jalanan kayak berubah jadi labirin kematian. Bangkai mobil berserakan dan ratusan zombie berkeliaran di jalanan. Mereka sadar, jarak lokasi target, penjara tempat Dr. Julian Rains dikabarkan berada, masih jauh. Tapi satu hal udah jelas, makin dalam mereka masuk ke zona merah, makin aneh semuanya terasa. Tim Markus terus bergerak sepanjang perjalanan mereka melihat zombie yang dengan brutal memakan daging. Tapi bukan Wagyu A5 ya, tapi manusia. Ini lucu juga, ada adegan di mana zombie bawa TV, namun juga bawa senjata. Ini zombie habis ngejarah rumah Sahroni kali ya. Zombie itu menyadari keberadaan mereka dan mengangkat senjata, namun duluan didor sama salah satu timnya Markus. Setelah perjalanan panjang mereka sampai di lokasi tempat Dr. Julian Rains dikabarkan berada. Mereka segera turun dan bersiaga mengepung lokasi itu. Namun yang mereka temukan malah zombie yang lagi ngobat. Mungkin mantan bandar kali ya. Ada juga yang lagi nonton TV. Tembakan terjadi ke segala arah. Perang melawan zombie pun kembali terjadi. Zombie menyerang dengan brutal dan muncul dari segala arah. Di gedung yang sempit itu, mereka terus-menerus menembaki tanpa henti. Nggak cuma pakai senjata api, mereka juga mengejar para zombie pakai palu dan lainnya. Zombie di sini udah kayak samsak bagi mereka. Jacob, yang badannya paling gede, dikepung, dan akhirnya dia tergigit. Tim mencoba menyelamatkan, sampai akhirnya mereka menemukan tempat aman. Letnan Frank Perez, yang memang temperamen dan suka marah-marah, menodongkan senjata pada Jacob. Namun, semua tim malah mengarahkan senjata padanya. Jacob pun sadar, dia gak bisa selamat, dan akhirnya dia malah ngendor dirinya sendiri. Panel berpindah ke jalanan, di mana kakak beradik mencari keselamatan. Dan kemudian berpindah ke kelompok milisi bertopeng. Sisa-sisa pasukan yang gak kena infeksi, tapi sekarang hidup dengan cara brutal. Malam mulai turun dan mereka bermukim di gedung tempat si kakek bangke ini melakukan eksperimen. Di luar, para zombie lagi party. Gue heran, cuma di sini zombie gak mau ninggalin dunia malam. Salah satu tim membuka rekaman sang dokter di komputer. Rekaman itu berisi eksperimen dokter bikin virus itu. Seketika, ruangan hening. Mereka saling pandang. Ternyata misi mereka bukan sekedar nyelamatin ilmuwan penting. Ada kemungkinan besar, Raines lah penyebab semua ini. Markus mulai merangkai potongan puzzle-nya. Dr. Raines, sebelum virus menyebar, adalah ilmuwan militer yang bikin program rahasia buat meningkatkan kemampuan manusia. Tapi, hasil eksperimennya keluar kendali. Virus itu nyebar ke seluruh kota, merubah orang jadi makhluk ganas yang punya kekuatan lebih besar dari manusia biasa. Jadi ini bukan infeksi, ini eksperimen gagal. Matahari mulai terbit dan tim Markus mulai melanjutkan perjalanan ke lokasi 3 di mana si kakek Sugiono kemungkinan berada. Mereka terkejut menemukan tumpukan bangkai berserakan dan dari kejauhan, mobil militer mulai mendekat. Mereka sadar bahwa itu pasukan militer yang sudah berubah jadi zombie.
Dengan cepat, tim Markus ini berkamuflase di antara bangkai tersebut. Salah satu tim tertangkap dan dibawa ke barak militer zombie. Bisa lo bayangin, zombie yang punya pasukan militer. Namun disitulah mereka menemukan Dr. Reynes di antara manusia yang jadi tawanan para zombie. Si Perry yang mengetahui itu langsung menghubungi tim dan tim pun bergerak menyusup ke lokasi barak. Mereka berhasil membawa si kakek, namun para zombie menyerang. Sersan Simon Lau tergigit dan mengorbankan dirinya bertarung melawan para zombie. Sisa tim berhasil kabur meninggalkan kapten dan lainnya yang masih berjuang melawan zombie. Di sisi lain, konflik internal terjadi. Si Letnan Frank berseteru dengan Sersan Frederick. Mereka gelut dan dari atas mereka ditembaki oleh kelompok milisi bertopeng. Si Sersan tewas dan anggota lainnya berhasil kabur membawa sang dokter ini. Tim yang tersisa membawa paksa dokter ke ruangan eksperimen dan Letnan Frank memukuli dokter itu. Karena gara-gara di Reynes, dunia jadi hancur. Kapten datang dari belakang bersama Sersan Kira dan seorang bocil. Si Kapten Markus kemudian gelut sama Letnan Frank hingga akhirnya dia kalah. Kemudian Kapten menginterogasi sang dokter. Bagaimana semua ini bermula? Pagi mulai hadir lagi. Dan tim Markus bergerak meninggalkan gedung itu. Tapi belum sempat mereka pergi, tiba-tiba kelompok milisi bertopeng menghujani mereka dengan tembakan. Pertempuran pun terjadi, tapi kali ini bukan zombie, tapi manusia yang sudah berevolusi. Untuk saat ini mereka berhasil selamat menaiki mobil, lalu mobil itu bergerak menuju padang rumput meninggalkan dua tim yang mulai terinfeksi. Mereka berhasil membawa Dr. Reynes di padang rumput untuk dijemput oleh komandan. Begitu mereka sampai di tanah lapang, semua anggota tim tersisa, termasuk Kapten Stone dan Sarjen Perez, berdiri di belakang Dan. Plot twist besar muncul di sini. Lo semua nggak bakalan nyangka deh. Markus berdiri tak jauh dari Reynes nunggu helikopter datang. Suara baling-baling mulai terdengar samar dari kejauhan. Helikopter pun sampai, komandan turun, di belakangnya dua orang prajurit siap menembak kapan saja. Dari sini, kecurigaan Markus makin tinggi. Dia berdiri namun tangannya siap untuk menarik senjata. Singkat cerita, setelah ngoceh-ngoceh, Dr. Reynes ditembak sang komandan. Namun sebelumnya, dia memberikan catatan pada sang kapten, Markus. Markus tak menyangka hal itu, namun yang lebih bikin dia kaget, Sersan Perez malah mengacungkan senjata padanya dan melucuti pistol yang melekat di badannya. Si culun Kapten Stone, bangke juga ternyata. Dia memberikan catatan dari dalam bajunya. Di titik itu Markus kayak ngerasa, anjir apaan sih ini? Namun plot twistnya lagi, Sersan Perez dan Kapten Stone malah ditinggalin bersama Markus. Nah, saat sang komandan mau pergi, si Sersan ngamuk dan mencoba menembak komandan. Naas, dia malah tertembak saat mencoba melindungi Markus. Karena keributan itu, pasukan zombie mulai berdatangan dan akhirnya mereka lari menyelamatkan diri. Barang bocil kematian yang diselamatkan kemarin. Mereka berlari mencari tempat perlindungan. Sersan Perez yang terluka digandeng oleh Kapten Markus untuk terus maju ke depan. Nah, si bocil kematian ini malah bela-belain ambil bonekanya yang jatuh. Malah kegigit zombie. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya tim Markus menemukan gedung tua untuk berlindung. Sersan Perez yang udah terluka parah memutuskan untuk mengorbankan dirinya supaya yang lain bisa selamat. Para zombie akhirnya sampai. Sang Sersan sudah menunggu mereka di dalam. Seperti yang gue bilang di awal, zombie di sini masih punya kesadaran manusia. Dan di momen ini sang Sersan yang terluka ngesolo ratusan zombie yang datang. Zombie ini ngerumunin dan mukulin si Perez ini satu-satu. Jadi kayak petarung jalanan gitu. Petarungnya di tengah, yang lain nyorakin di pinggir. Let's dance baby. Di saat terakhirnya Sersan ngehantam tuh semua zombie yang datang. Namun karena terlalu banyak, akhirnya dia tergigit. Kasian juga si Sersan brutal satu ini. Panel berpindah pada Kapten Markus, bocil kematian, dan si culun yang berkhianat tadi. Kapten kecewa dan memukuli pemuda labil ini. Dia memohon untuk dimaafkan. Namun karena terlalu kecewa, Kapten Markus akhirnya meninggalkan dia sendirian. Sang kapten dan bocil berhenti di gedung tua bekas jualan ikan hias. Mereka beristirahat di sana. Sang kapten bermimpi bocil ini jadi zombie. Bapak satu ini ternyata ketakutan juga.
Dia terbangun dan meninggalkan bocil ini sendirian. Antara tega dan gak tega, pikiran dan hatinya bertarung. Si bocil yang kecewa menyusul. Di sekelilingnya ada zombie yang siap menyerang. Merasa bersalah, sang kapten pun gak jadi ninggalin bocil ini dan memutuskan untuk pergi bersama. Bapak-bapak ini wujud sebenarnya dari tampang security hati Hello Kitty. Tak lama kemudian, dari jauh kelompok milisi bertopeng datang. Sang kapten dipukul hingga pingsan dan dibawa ke markas. Bapak-bapak sangar ini tangannya diikat di atas. Dia diinterogasi oleh kepala geng ini yang bernama Ivan. Di tengah rasa kecewa dan putus asa, si kapten dipaksa milih. Nyekil dirinya sendiri atau bocil kematian yang ikut dia. Plot twistnya lagi, gara-gara bocil ini, nyawa kapten malah terselamatkan. Ternyata, dia adalah anak dari mantan rekannya si kepala geng ini. Panel berpindah ke momen sedih tempat sang jenderal yang ngerasa stres karena tidak menemukan cara untuk sembuhin putranya yang udah berubah jadi zombie. Setelah keputusan yang bulat, si jenderal dengan berat hati ngedor anaknya sendiri. Bayangin, gimana perasaan lo kalau jadi si jenderal? Jadi ceritanya si kapten sama kepala geng ini udah berdamai. Mereka bercakap satu sama lain. Ivan terlihat sangat excited sama kapten ini. Dia nyeritain masa di mana virus itu tersebar. Di momen lain dia nunjukin peta ke kapten. Momen perpisahan terjadi, sang kapten melanjutkan perjalanan ke utara. Namun di perjalanan, mobil yang mereka kendarai bensinnya habis. Mereka berhenti sejenak dan bermain di pantai. Kenangan kembali terbayang. Sang kapten bermain-main dengan si bocil Alicia yang udah kegigit zombie ini. Namun ternyata, dia satu-satunya orang yang kebal dari virus ini. Luka di tengahnya mulai sembuh. Kuat kali plot armor si bocil satu ini. Si bocil berjalan ke padang rumput yang gak taunya itu ladang ranjau. Angin berhembus sejuk namun kebagian itu tak bertahan lama. Tanpa sengaja, Alicia menginjak ranjau yang dipasang oleh kelompok bertopeng lainnya. Komunitas kecil yang masih selamat dari infeksi virus yang bermukim di dekat pesisir pantai. Dari jauh mereka mengawasi dari monitor dan boom. Ranjau meledak satu persatu terinjak oleh zombie yang datang. Zombie mulai bermunculan dari arah lembah. Kapten mencoba menyelamatkan Alicia. Di sisa tenaganya, kapten melawan zombie yang berdatangan dan meminta Alicia untuk lari. Beruntung sang kapten diselamatkan oleh kelompok itu. Dia bersama Alice dibawa ke markas di mana mereka berlindung. Sang kapten berbicara pada pimpinan kelompok itu untuk meninggalkan Pulai. Setelah perdebatan sengit, akhirnya dia setuju. Scene dramatis pun terjadi, salah satu momen yang ditunggu para penonton. Mereka, para anggota kelompok bersama sang kapten dan Alice berjalan perlahan menuju pasukan zombie itu. Di depannya, ribuan zombie bersiap untuk menerjang kelompok sang kapten ini. Gila, pasukan zombie ini udah kayak rakyat yang ngedemo wakil rakyat aja. Dengan alat seadanya, kelompok bersiap menghantam para zombie di depan. Dengan membawa kapak, sang kapten maju paling depan, menghajar kerumunan zombie yang terus datang kayak ombak laut. Pertempuran pun pecah antara kelompok manusia dan ribuan zombie. Langsung lo lihat aja deh pertempurannya. Lama setelah itu, kelompok milisi bertopeng yang dipimpin oleh Ivan datang. Mereka mengendarai motor gede menuju tempat perang tersebut. Ini sebenarnya lebih mirip geng motor sih ya. Ivan datang membawa tank. Mereka bersama akhirnya berperang melawan ribuan zombie tersebut. Sialnya, Kapten tergigit zombie yang menyerang dari belakang. Dengan penuh semangat, Ivan dan lainnya nge-backup Kapten. Dia nyuruh mereka lari buat nyelamatin Dari. Mereka berhenti di sebuah gedung tua dan mengunci pintunya dengan lemari. Kapten yang mulai kehilangan kesadarannya mengucapkan perpisahan pada Alicia dan menitipkan catatan yang diberikan si kakek Sugiono kemarin. Kapten tak sadarkan diri dan beberapa saat kemudian dia bangun. Namun bukan sebagai kapten yang kita kenal, tapi sebagai zombie. Dia menyerang Alicia, namun Alicia mencoba untuk menenangkannya. Dan entah bagaimana, si kapten ini akhirnya nurut sama Alicia. Mereka pergi menemui kelompok. Perang pun usai. Mereka pergi ke kelompok militer untuk meminta pertolongan. Namun, komandan yang telah menyuntik dirinya dengan virus menolak. Dia menembak dan sisa kesadaran kapten aktif. Dia maju dan menyerang komandan. Pergelutan pun terjadi antara kapten dan komandan. Pertempuran singkat itu akhirnya dimenangkan oleh kapten. Namun salah satu militer menembak kapten dan akhirnya dia tumbang. Si culun ini pun dengan tangisnya akhirnya memberi salam perpisahan pada kapten. Mereka semua akhirnya selamat dengan pengorbanan sang Kapten Markus ini. Dan begitulah akhir dari perjalanan berdarah Kapten Markus Stanton dan timnya.
Sebuah misi yang awalnya cuma soal perintah militer, berakhir jadi cerita tentang pengorbanan dan kemanusiaan di tengah dunia yang udah kehilangan arah. Tapi bahkan setelah tubuhnya dikuasai virus, dia masih berjuang, masih melindungi orang-orang di sekitarnya. Itu yang bikin ending ini berat banget. Karena di titik terakhir hidupnya, Markus nunjukin kalau kemanusiaan sejati nggak ditentukan dari bentuk tubuh lo, tapi dari pilihan lo buat tetap berkorban, bahkan ketika semua orang udah nyerah. Ketika Jenderal dan Markus bertarung, itu bukan cuma duel antara dua prajurit, tapi pertarungan antara dua sisi manusia, keserakahan dan pengorbanan. Kadang untuk menyelamatkan yang hidup, kita harus melepaskan yang kita cintai. Itu pesan besar dari Redcon One. Pertanyaan sederhana, di dunia kayak gini, lo bakal nyelamatin diri sendiri atau berkorban untuk orang yang lo sayang? Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya lo nggak ketinggalan alur film terbaru selanjutnya. Gue Bang Bokir di Recap Santai, sampai ketemu di alur film berikutnya. Dan ingat, tetap tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada, karena bisa jadi kebaikan itu membantumu di masa depan.